kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk itu sebelumnya ibu minta tolong ke kepala kelas untuk memimpin doa. Di sini siapa ketua kelasnya? Faruk, Bu. Sebelum mempelajari pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum itu ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Kelas IPS 7. Ya. Laki. Gitu dulu. Evi. Sia-sia. Hadiro. Nisa. Hadir. Imam. Hadir. Faruk. Jojo. Hadir. Ica. Baru. Arisa. India. Zahro. Hadir. Nada. Oi. Sharifah. Ya Allah. Lupain yang ini dah. Bapak. Nasifah. Dirbu. Sip Pak sip. Baik, karena ini pertama kali Ibu mengajar di kelas IPS 7, materi yang akan kita bahas hari ini yakni tentang gejala sosial. Sebelumnya ada yang tahu tentang gejala sosial? Tidak. Jadi gejala sosial itu dapat kita artikan sebagai masalah sosial yang dapat mengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Gejala sosial dapat terjadi di mana saja, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Namun di wilayah perkotaan potensi lebih beragam daripada di pedesaan. Masyarakat perkotaan pun lebih heterogen dibandingkan dengan pedesaan yang lebih homogen. Ada dua faktor terjadinya gejala sosial. Sebelum itu ada yang tahu? Faktor penyebab terjadinya gejala sosial? Tidak tahu, Bu. Ada dua faktor penyebab terjadinya gejala sosial. Yang pertama Adalah. Mana sosial. Yang kedua faktor struktural. Kemiskinan, kerja bakti, gotong royong, dan perilaku menyimpang lainnya merupakan salah satu contoh gejala sosial berdasarkan kultural. Karena faktor ini bermula dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkup masyarakat dan komunitas yang kemudian membentuk pola pikir setiap orang yang ada di lingkungan tersebut. Sedangkan yang mengaruhi suatu pola tertentu, baik pola antara individu maupun kelompok yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, itu merupakan faktor struktural. Pada dasarnya gejala sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Ada 3 macam penyebab terjadinya moral. Antara lain yang pertama, gejala sosial yang diakibatkan dari problem ekonomi, seperti halnya kemiskinan, pengangguran. Dan yang kedua, problem politik, contohnya seperti kasus korupsi yang ada di Indonesia saat ini, yang sampai saat ini tidak ada hentinya.
yang kejahatan di tengah masyarakat, kenakalan remaja, konflik rasial, dan keagamaan merupakan gejala sosial yang ketiga, yakni konflik kebudayaan. Jadi, secara garis besar, gejala sosial memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat, dan hal ini dapat dilihat dari adanya asistensi handphone di era saat ini dan alat komunikasi modern lainnya. Dengan adanya alat komunikasi ini dapat memberikan dampak positif bagi kita semua. Manakala kita menggunakannya dengan bijak dan baik, mungkin untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Sedangkan ketika kita tidak menerima perubahan, kita akan mengalami yang namanya culture shock, yang mana ketidakmampuan kita akan membawa kita ke perilaku menyimpang. Sampai di sini ada yang kurang paham atau Paham, Bu. paham? Baik, jika sudah paham, di sini Ibu punya satu video terkait tentang gejala sosial yang ada di Indonesia saat ini. Sebelum itu, Ibu minta tolong ke koordinator kelas untuk membuat kelompok yang mana terdiri dari 5, yakni menyimak isi dari video tersebut dengan kelompok kalian masing-masing, diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, dan perwakilan dari kelompok kalian menjelaskan isi dari diskusi tersebut di depan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Assalamualaikum.
Sampai di sini sudah paham. Sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Apa saja sih isi dari video tersebut tentang faktor penyebab terjadinya gejala sosial? Ibu beri waktu 5 menit untuk diskusikan dengan kelompok kalian. Sudah, untuk kelompok 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1, yaitu tentang kemudian dalam video ini menceritakan tentang faktor kultural, di mana faktor kultural ini merupakan salah satu faktor dalam masalah sosial, yaitu diantaranya salah satunya yaitu tentang kemiskinan, di mana dalam video ini menunjukkan bahwa orang miskin itu mudah ditindas dengan orang yang lebih punya dari, misal orang yang kaya itu meremehkan kepada orang yang miskin, dan kemudian dari orang miskin ini dalam video ini menunjukkan berperilaku yang kurang baik, yaitu orang miskin itu melakukan sesuatu yang kurang baik. Contohnya di video tadi melakukan pencurian, dan dari pencurian tersebut merupakan faktor yang dari faktor kultural. Baik, mungkin dari kelompok 1 sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, India. kelompok 2. Difficult, Rick. Oh iya. Dari kelompok 2 menyimpulkan bahwa video tersebut menggambarkan tentang masalah sosial berupa kemiskinan. Kemiskinan berupa situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak serta-merta akibat dari malas bekerja. Terdapat faktor sosial ekonomi yang melatar belakangi situasi ini. Kemiskinan tidak hanya disebabkan satu hal. Kemiskinan
multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Faktor penyebab kemiskinan antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia dan motivasi yang rendah, pandangan dalam hubungan keluarga, terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai, dan tidak kreatif. Selanjutnya, untuk kelompok terakhir, Video tersebut menggambarkan tentang sosial kemiskinan, yang dimana dari faktor-faktor kemiskinan itu berupa upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran. Dari video tersebut bisa dilihat karena dari meningkatnya angka pengangguran banyak pencurian yang terjadi. Jadi mereka itu menghalalkan segala cara agar mendapatkan uang. Terima kasih. terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, karena waktunya sudah habis, sampai di sini.